Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Senang bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini Bapak Ibu. Tidak terasa sudah memasuki penghujung di bulan April. Sebentar lagi kita masuk dalam bulan Mei ya. Gak terasa sekali Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Kami kagum akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami kagum akan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bisa ada sampai saat ini Tuhan, itu hanya karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Dan hikmat-Mu tiada terselami, dan kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, dan mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, dan ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Dan hikmat-Mu tiada terselami, dan kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, dan mulia dan berkuasa. Dan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mungkin berdiri bersama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, oh ku kagum hormat akan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum
Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan besar kasih-Nya. Haleluya. 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 Besar kuasa-Nya. Haleluya. 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 Besar kasih-Nya. Haleluya. 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 Besar kuasa-Nya. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar kasih-Nya. Haleluya. 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 Besar kuasa-Nya. Haleluya. 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 Besar kasih-Nya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh layak Tuhan, kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikanmu, buat kasih setiamu, buat penyertaanmu bagi hidup kami. Terima kasih buat nafas yang masih kau beri bagi kami, sehingga kami bisa ada sampai detik ini Tuhan. Itu karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna dalam kehidupan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan, kekurangan kami. Layakan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang bersama-sama katakan amin, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Selalu luar biasa bersama Tuhan. Amin. Coba kasih salam dulu kiri kanan, bilang engkau diberkati pagi hari ini. Sebab kita menjadi umat-umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebab kasih setiamu limpah dalam hidupku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dan aku diberkati, dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa bagi hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kembali katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan imanmu aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk bilang lagi kiri kanan, benarkan diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita mau berikan terbaik buat Tuhan. Nanti Kalista berdoa untuk persembahan. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempersatukan kami kembali Tuhan untuk kami dapat bersekutu, diam di hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan. Engkau jamah setiap kami Tuhan, Engkau laut setiap kami Tuhan, agar persembahan yang kami berikan ini Tuhan hanya berguna untuk kerajaan-Mu saja Tuhan, untuk memperluas lebih lagi kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati.
biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan yang sudah memberikan persembahan boleh bertepuk tangan kembali. Amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi yes, tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab Yesus harapan kita satu-satunya dalam kehidupan ini. Engkaulah sumber kuat kami Tuhan. Engkau yang menopang kehidupan kami. Tuntun langkah kami, pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah Engkau lepaskan. Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Yesus yang menjadi harapan hidup kita. Amin. Melewati hari demi hari. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah sumber kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, dan pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari
Bapak Ibu, senang kita mungkin berdiri kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan hidup kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu kembali. Kami butuh firman-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Berfirmanlah, pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang tawar hati. Kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4, 16 sampai 18 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Tuhan, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus berkata, sebab kami tidak tawar hati. Seringkali Bapak Ibu Tuhan kita dihadapkan dengan situasi kondisi di mana kita bisa tawar hati. Nah, kita akan melihat beberapa hal yaitu yang terkait dengan tawar hati. Apa itu tawar hati Bapak Ibu? Arti tawar hati yang pertama yaitu hati yang hambar. Hati yang hambar. Kemudian hati yang telah hilang keberanian. Hati yang menjadi dingin. Hati yang tidak tertarik lagi. Biasanya orang yang mengalami tawar hati seperti apa yang dikatakan dari arti kata tawar hati. Hambar, ya. Dengar firman Tuhan pun bisa hambar. Dengar firman Tuhan, hati tetap jadi dingin. Kemudian gak tertarik. Gak tertarik ibadah, gak tertarik baca firman Tuhan, gak tertarik melakukan perkara-perkara rohani. Itu tandanya kita sedang tawar hati. Beda dengan orang makan roti tawar, Bapak Ibu. Nah, apa penyebab dari tawar hati? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari penyebab dari tawar hati. Yang pertama, menurut 2 Korintus 4 ayat 16, makin merosotnya manusia lahiria kita. Manusia lahiria kita Bapak Ibu.
Kata lahiriah menunjuk kepada tubuh jasmani yang mengalami kemerosotan karena usia semakin tua dan penyakit yang menuju kepada kematian. Contohnya penyakit yang berkepanjangan. Kadang-kadang ada orang yang mengalami sakit yang berkepanjangan, Bapak Ibu. Dia merasa kok Tuhan gak tolong dia. Kok Tuhan membiarkan dia sakit sampai berkepanjangan. Apalagi kalau orang terkena penyakit yang dikatakan penyakit kronis, Bapak Ibu. Misalnya orang kena penyakit kanker. Orang kadang-kadang merasa begitu sakit tubuhnya. Dan orang bisa tawar hati karena penyakit yang berkepanjangan yang seolah-olah Tuhan tidak menyembuhkan. Kemudian fisik atau tubuh yang semakin lemah. Kita rasakan kok aduh tubuh kita semakin lama semakin lemah. Satu hal yang kita tahu Bapak Ibu. Semakin tua, semakin lanjut usia kita, pasti fisik kita akan semakin merosot. Itu mesti kita pahami Bapak Ibu Tuhan. Nah untuk itu hari ini kita diingatkan supaya kita jangan sampai tawar hati. Rupanya hal-hal seperti yang tadi saya katakan itu bisa menjadi penyebab hidup kita sampai tawar hati kepada Tuhan. Yang kedua, apa penyebab orang tawar hati yang kedua? Yaitu penderitaan hidup. Mengalami banyak penderitaan dalam hidup. Mengalami penganiayaan. Jadi orang Kristen yang dianiaya dan sebagainya. Akhirnya dia bisa sampai tawar hati. Dia berkata kok sejak saya jadi orang Kristen. Hidup saya bukan semakin baik. Tapi semakin buruk. Orang menganiaya saya. Orang menjauhi saya dan sebagainya. Ini salah satu penyebab orang jadi tawar hati. Kemudian hidup yang susah. Miskin. Susah dapat rezeki. Kita merasa oh Tuhan kok saya hidup makin hari bukan semakin baik. Ekonomi saya semakin terpuruk dan sebagainya. Orang bisa tawar hati karena hal demikian Bapak Ibu. Kesusahan hidup yang dialami oleh hidup kita. Kadang-kala kita bisa tawar hati. Dan ini kita lihat ada dan banyak orang mengalami hal yang demikian. Bapak Tuhan, satu kali ada seorang di Amerika Bapak Ibu. Dia orang keturunan kulit hitam. Dia hidup dalam keadaan susah. Susah secara ekonomi. Tidak hanya susah secara ekonomi tapi pun keadaannya pun susah. Bayangkan Bapak Ibu. Bahwa dia hidup susah, dia harus membiayai ibunya. Ibunya yang dalam keadaan cacat. Udah hidup susah, orang tuanya cacat lagi Bapak Ibu. Waduh, dia merasa hidup ini begitu membuat dia bisa tawar hati. Tapi bersyukur Bapak Ibu. Satu kali dia ketemu seorang hamba Tuhan. Orang hamba Tuhan mengatakan, apakah kamu ingin hidup seperti ini terus? Apakah kamu ingin hidup ya terus dihantui dengan hal seperti ini? Sehingga kamu tidak menikmati anugerah yang Tuhan sudah berikan atas hidupmu. Rupanya kata-kata itu membuat dia sadar Bapak Ibu. Akhirnya dia bangkit dan dia bisa menang dari tawar hati atas hidupnya. Kecewa. Kecewa bisa buat orang tawar hati. Banyak orang mengalami kekecewaan di rumah tangga. Kecewa. Anak kecewa sama orang tuanya. Karena dia merasa bahwa orang tuanya tidak adil. Orang tuanya pilih kasih. Gak diperhatikan. Dia kecewa sama orang tuanya. Sebaliknya. Ada hubungan suami istri yang juga saling
saling mengalami kekecewaan. Karena kalau ketemu ribut mulu. Kalau ketemu ribut. Kalau ketemu baru aman. Kalau ketemu ribut. Akhirnya lama-lama mereka jadi kecewa. Kecewa dengan hidupnya. Kecewa dengan rumah tangganya. Kecewa dengan pernikahannya. Orang bisa kecewa Bapak Ibu. Di gereja pun orang bisa kecewa. Kecewa sama pendetanya. Kecewa sama ibu pendetanya. Kecewa dengan sesama pelayan. Kecewa dengan teman jemaatnya. Yang mungkin menipu dia. Membohongi dia. Sampai dia jadi kecewa. Kekecewaan ini bisa melanda hidup semua orang Bapak Ibu. Siapapun dia bisa mengalami yang namanya kekecewaan dalam hidup. Di samping itu harapan-harapan yang dia inginkan tidak tercapai. Akhirnya dia dikecewa. Dia menginginkan satu cita-cita yang baik. Tapi harapannya tidak terpenuhi. Akhirnya dia dikecewa. Bahkan frustasi dalam hidupnya. Kecewa. Alkitab mengatakan Bapak Ibu. Amsal 24 ayat 10. Coba kita baca sama-sama. Ada di tayangan ya. Amsal 24 ayat 10 berkata. 2, 3. Jika engkau pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ini ayat yang sangat terkenal. Mengatakan dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Artinya apa? Ketika kita sedang dalam keadaan kesesakan, di mana kita sedang tawar hati, maka Alkitab mengatakan kita memiliki kekuatan yang sangat kecil. Kita nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena kita sedang kecewa. Kita sedang mengalami tawar hati. Kecil kekuatan kita. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kita diajar untuk jangan sampai tawar hati itu menguasai hidup kita. Nah, hari ini kita akan melihat lebih jauh Bapak Ibu. Yang berikutnya yaitu yang ketiga. Bagaimana kita menang terhadap tawar hati. Bagaimana kita bisa menang terhadap tawar hati. Yang pertama yaitu tidak gampang terpengaruh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Atau apa yang sedang kita alami. Sebab apa yang kelihatan sifatnya sementara. 2 Korintus 4:18 mengatakan yang kelihatan itu sifatnya sementara. Situasi yang kita alami itu sifatnya sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Di sini kita diajar untuk tetap fokus terhadap firman Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang jadi persoalannya Bapak Ibu. Seringkali kita gampang terpengaruh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Atau apa yang sedang kita alami. Yaitu namanya tawar hati. Seringkali kita apa? Kita terpengaruh. Bahkan terpengaruh yang berkepanjangan. Terpengaruh yang berlarut-larut. Sampai hidup kita diwarnai terus menerus dengan yang namanya tawar hati. Hari ini kita diingatkan untuk kita bisa menang terhadap tawar hati. Yang pertama kita diingatkan untuk jangan terpengaruh dengan apa yang kita alami. Memang kadang-kala kita rasa aduh susah ya. Gimana nih Tuhan? Orang saya sedang ngalami kok disuruh jangan terpengaruh. Hari ini saya sedang mengalami sesuatu yang membuat saya jadi kecewa. Yang membuat saya jadi tawar hati. Tapi Tuhan berkata kita jangan terpengaruh. Itu sementara. Bapak Ibu ingat. Situasi kondisi yang mengecewakan kita. Keadaan yang sulit yang kita alami dalam hidup kita termasuk tawar hati. Itu kata Alkitab sifatnya sementara.
kita harus memandang kepada apa? Kepada perkara kekal yang kita akan terima nanti dari Tuhan. Jadi Bapak Tuhan, mari kita jangan mau terus dipengaruhi oleh situasi seperti ini, yaitu namanya tawar hati. Biar kita belajar fokus terhadap firman Tuhan. Kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu firman Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Makanya kita harus belajar terus fokus kepada Dia. Kepada firman-Nya. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah di dalam hidup kita. Yang kita percayai sepenuhnya sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Penolong hidup kita. Terus fokuskan Bapak Ibu. Fokuskan kita kepada Yesus. Fokuskan kepada firman-Nya. Meskipun susah Bapak Ibu. Belajar fokus tetap kepada firman-Nya. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua. Bagaimana kita bisa menang terhadap tawar hati. Yang kedua. Memiliki kerinduan supaya manusia batinia kita diperbaharui dari hari ke hari. Apa itu manusia batinia kita Bapak Ibu? Manusia rohani kita. Bukan manusia lahiria kita. Yang lahiria itu kelihatan. Tapi yang batinia itu enggak kelihatan. Kenapa? Karena itu berbicara tentang perkara rohani. Di dalam hati kita. Di dalam hidup kita. Itu namanya manusia batinia kita. Nah, di sini kita diajar untuk apa? Mau memiliki kerinduan supaya manusia batinia kita diperbaharui dari hari ke hari. Tujuannya ialah supaya kita menuju kepada kesempurnaan seperti Yesus. Memang gak gampang Bapak Ibu. Tapi kita ini sedang menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan Yesus mau atas hidup kita. Kita sedang menuju kepada kedewasaan penuh yang Tuhan Yesus mau atas hidup kita. Sedang menuju kepada kedewasaan. Sedang menuju kepada kesempurnaan seperti yang Yesus inginkan buat hidup kita. Ini harus jadi kerinduan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita sedang tawar hati, jangan kita biarkan terus itu mempengaruhi hidup kita. Tapi kita mau memiliki kerinduan supaya manusia rohani kita, manusia batinia kita ini diperbaharui dari hari ke hari. Hari ini lebih baik, besok jadi lebih baik, lusa lebih baik. Terus diperbaharui dari hari ke hari. Oleh apa? Oleh firman-Nya dan oleh pertolongan dari Roh Kudus dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita memiliki kerinduan supaya manusia batinia kita diperbarui dari hari ke hari? Caranya yang pertama adalah kita mau belajar terus menjaga hati. Hati ini mesti dijaga Bapak Ibu. Makanya kenapa kita cepat kecewa, kita cepat tawar hati, kita cepat melakukan hal-hal yang tiba-tiba kita jadi bisa unduh dari Tuhan. Jawabannya adalah karena kita tidak mau terus belajar menjaga hati kita. Alkitab sudah memberi nasihat melalui Amsal 4:23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati kita ini mesti dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hati kita ini setiap hari mesti dijaga Bapak Ibu. Dijaga baik-baik. Mengapa gampang orang marah, mengapa gampang orang tersinggung, mengapa banyak orang kecewa dan sebagainya. Karena seringkali kita membiarkan hati kita untuk kita tidak mau menjaganya dengan penuh kewaspadaan.
Bapak Ibu, memang ini susah, tapi perlu kita praktekkan, perlu kita lakukan supaya ini jadi apa? Jadi apa? Jadi hal yang terus kita bisa lakukan setiap hari dalam rangka menjaga hati kita. Coba Bapak Ibu deh praktekkan setiap hari. Ada sesuatu yang menimpa atau menyerang hidup kita. Kalau kita nggak jaga hati kita akan hanyut dalam situasi seperti itu. Coba kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang kita alami, kita bilang, Tuhan tolong jaga hatiku, mampukan aku tuh bisa menjaga hatiku. Kita akan bisa tenang Bapak Ibu. Kita akan bisa lewati hari-hari kita. Kenapa? Karena kita belajar terus mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati. Ngomong gampang memang Bapak Ibu. Pak, Ibu jaga hati ya. Saya ingat Bapak Ibu, satu kali ada seorang hamba Tuhan. Dia mengunjungi sebuah jemaatnya. Karena jemaat ini lagi kecewa. Lagi tawar hati. Lagi kecewa, lagi tawar hati. Lalu hamba Tuhan itu datang. Lalu jemaat itu dia mulai ngeluarin kesempatan unek-unek hatinya. Dia keluarkan unek-unek hatinya, ngomong begini-begini. Tapi bagus dikeluarkan unek-unek hatinya. Tahu gak? Setelah jemaat itu mengeluarkan unek-unek hatinya, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu? Apa yang dikatakan? Dia cuma berkata begini, baik, pesan saya, jaga hati baik-baik. Hanya itu. Bapak Tuhan, kita akan bisa melewati hari kita dengan baik kalau kita nggak menjaga hati kita Bapak Ibu. Ini hati ini sumber Bapak Ibu. Sumber dalam kita menjalani kehidupan kita. Makanya Alkitab kasih tahu secara luar biasa. Jaga hati baik-baik. Hati ini mesti dijaga Bapak Ibu. Yang jaga tuh kita. Kita minta Tuhan tolong kasih kita kekuatan, kemampuan. Untuk kita bisa menjaga hati kita setiap hari. Dalam kita melewati hari-hari kita. Yang kedua, tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam rangka kita memiliki kerinduan supaya manusia batinnya kita diperbarui dari kesehari. Caranya yang pertama jaga hati baik-baik. Yang kedua menjaga persekutuan dengan Tuhan. Tetap kita jaga persekutuan dengan Tuhan. Jangan malah sebaliknya. Yang tadinya kita suka baca Alkitab. Karena sedang tawar hati kita gak baca Alkitab. Yang tadi kita suka berdoa karena tawar hati kita gak berdoa lagi. Yang biasanya rajin ibadah, melayani, karena tawar hati dia tidak lagi beribadah, apalagi melayani Tuhan. Tuhan tidak inginkan kita melakukan demikian. Tuhan ingin tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita jaga Bapak Ibu. Meskipun lagi tawar hati, justru dalam keadaan tawar hati itu kita semakin rindu bergairah mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa membalut luka hati kita. Hanya Tuhan yang bisa membalut keadaan hati kita. Kita lagi kecewa, lagi frustasi, lagi tawar hati. Tuhan tuh bisa membalut luka hati kita. Dengan kuasanya, dengan kasihnya yang ajaib. Bapak Ibu, ketika engkau tawar hati, kau menikmati hadirat Tuhan. Saat itu hatimu sedang disembuhkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan. Jangan malah makin jauh. Malah makin jauh dengan Tuhan. Malah kita malah undur dengan Tuhan. Kemudian merendahkan diri untuk dibentuk. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang menyakitkan terjadi atas hidup kita. Perhatikan kata-kata ini baik-baik Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang menyakitkan
terjadi dalam hidup kita, kita harus belajar merelakan diri kita untuk dibentuk lebih lagi sama Tuhan. Artinya, kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal yang pahit, Tuhan sedang memproses, membentuk hidup kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan sedang memproses kita, membentuk kita supaya apa? Kita bisa naik level, naik tingkat lebih lagi dengan Tuhan. Lebih lagi kita menikmati perkara-perkara rohani yang Tuhan akan nyatakan, berikan atas hidup kita. Relakan diri kita itu dibentuk. Jangan malah kita berontak sama Tuhan. Jangan kita malah melawan kepada Tuhan. Izinkan diri kita, izinkan hati kita mau diproses, dibentuk oleh Tuhan dengan perkara-perkara yang menyakitkan. Ingat Bapak Ibu, kadangkala perkara yang menyakitkan Tuhan izinkan supaya kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Kita lebih dewasa, lebih kuat di hadapan Tuhan dengan perkara-perkara yang tidak baik, yang menyakitkan, yang terjadi dalam hidup kita. Relakan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Yang satu hal yang kita tahu, kalau Tuhan sedang membentuk proses hidup kita, pasti Dia akan memproses, membentuk hidup kita untuk kita jadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tuhan gak membentuk kita untuk kita jadi tambah jahat, tambah tidak baik. Tapi Tuhan bentuk kita, proses kita untuk kita lebih lagi, lebih baik lagi. Bahkan bisa naik level di hadapan Tuhan. Kemudian mengucap syukur. Dalam rangka memiliki kerinduan supaya manusia batinia kita dipenuhi dari hari ke hari. Yang pertama kita jaga hati. Yang kedua menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Yang ketiga merelakan diri kita dibentuk, diproses oleh Tuhan. Yang keempat mengucap syukur. Susah lagi Bapak Ibu. Udah suruh jaga hati, jaga persekutuan, merelakan diri dibentuk. Disuruh mengucap syukur. Orang lagi dalam keadaan babak belur, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan tawar hati, disuruh mengucap syukur. Susah ya Bapak Ibu jadi orang Kristen. Susah ya jadi orang Kristen dalam melakukan firman. Rasanya aduh kok Tuhan susah banget sih. Tapi ingat Bapak Tuhan, semuanya itu adalah dalam rangka Tuhan ingin kita mematuhi, taat kepada perintahnya. Perintah Tuhan berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, keadaan baik maupun keadaan gak baik, diajar untuk mengucap syukur. Memang susah, saya katakan. Jujur kita katakan itu susah. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu jadi orang yang telah belajar melakukan firman Tuhan. Kita telah lulus melakukan firman Tuhan dalam hal mengucap syukur. Ingat Bapak Ibu, ada 4M. Dalam mereka memiliki kerinduan supaya manusia batinia kita diperbarui dari kesehari. Jaga hati. Jaga persekutuan dengan Tuhan. Bukan malah makin jauh. Merelakan diri untuk kita untuk dibentuk, diproses. Yang keempat, mengucap syukur. Kalau manusia batinia kita, manusia rohani kita mau diperbarui dari hari ke hari. Yang keempat, yang terakhir. Janji Tuhan untuk orang yang menang di dalam penderitaan atau tawar hati. Yaitu menerima kemuliaan kekal. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 kita mendapatkan kemuliaan kekal. Nah untuk dapat kemuliaan kekal kita harus menang di dalam penderitaan. Saya ulangi Bapak Ibu. Untuk menerima kemuliaan kekal dari Tuhan, kita harus menang dalam menjalani penderitaan hidup, kesusahan hidup, tantangan hidup. Kita mesti menang, jangan kita kalah.
Coba kita baca yang terakhir Bapak Ibu, Roma 8 ayat 18. Ini benar-benar terakhir. Roma 8, 18 kita baca. 2, 3. Sebab bahwa tidak dapat dengan kemuliaan. Ulang, kayaknya nggak maksimal. Tapi kalau lagi cerita teriaknya kencang banget Bapak Ibu. Kalau baca Alkitab mesranya luar biasa. Ya, 2, 3. Sebab aku yakin tidak dapat dengan, amin. Firman Tuhan katakan nih, penderitaan yang kita alami nih sekarang memang banyak, memang susah, memang menyakitkan. Tapi ingat kata firman Tuhan, nggak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kita terima. Nggak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima dari Yesus. Kalau Bapak Ibu paham akan hal ini, saya percaya kita akan jadi orang Kristen yang hidup berkemenangan. Karena kita yakin di balik kesusahan hidup kita, penderitaan kita yang berat, yang kita rasakan begitu susah dan sulit. Tapi di balik semua itu nanti kita menerima kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Yang gak sebanding. Kita menderita, tapi kemuliaannya gak sebanding. Contoh sederhana begini Bapak Ibu. Kita menderita berapa lama sih di dunia? Bapak Ibu berapa lama? Masa ada orang umur 80 tahun selama 80 tahun menderita terus, kan gak mungkin. Umur berapa Pak? 80 tahun. Iya selama 80 tahun saya menderita Pak. 80 tahun saya menderita. Saya gak yakin tuh Bapak Ibu. Pasti ada sukacitanya. Kan hidup ini kan silih berganti, ada suka dan duka. Tapi ingat Bapak Ibu, coba bandingkan kemuliaan. Kita tuh dapat kemuliaan Tuhan tuh kekal. Lebih dari 10 tahun, 20 tahun, 80 tahun. Enggak ada ukurannya. Kekal. Makanya Alkitab berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Enggak sebanding. Oke lah Bapak Ibu, kita menderita 80 tahun. Tapi kemudian kita akan terima lebih dari 80 tahun. Karena apa? Sifatnya kekal. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya Yesus. Abba Bapa. Abba Bapa. Abba Bapa. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Bagiku. bagiku. Katakan ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Dengan segenap hatiku. dengan segenap hati. Abba Bapa. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Katakan kembali. Abba Bapa. Abba Bapa. Abba Bapa. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Amin. Bagiku ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Dengan segenap hatiku. dengan segenap hati. Abba Bapa. Ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu
Mari katakan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak permata, Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba, Jadikan ku hamba setia kepadamu. oh, Abba Bapa, Abba Bapa, Bapa, Kau segalanya bagiku Tuhan. Amen. Bagiku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hati. Abba Bapa, ku mengasihimu. Pagi ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan saat ini? Mungkin kau sedang tawar hati, angkat tanganmu kepada Tuhan. Apapun masalahmu, kita bawa, serahkan ke dalam tangan Tuhan yang empunya hidup kita. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir di tengah ibadah kami. Haleluya. Terus angkat tanganmu, pusatkan hatimu kepada Yesus. Lebih dari segalanya aku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Mas perak permata, Mas perak dan permata, tiada artinya. tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba, Jadikan ku hamba setia. setia kepada. Katakan, jadikan ku hamba setia kepadamu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami menghormati kehadiran Tuhan di tengah ibadah kami saat ini. Engkau hadir bersama kami Tuhan. Makasih buat firman-Mu. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biar jemaat tiba-tiba boleh menang dalam menghadapi tawar hati mereka. Mereka boleh bangkit dan menang. Hamba berkhusus untuk setiap tangan yang diangkat di hadapan Tuhan.
Tuhan tahu apa yang mereka sedang gumuli hari-hari ini. Tuhan tahu apa yang sedang mereka alami hari-hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat di mana kami berdiri hari ini. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah kami Tuhan. Tolong kami. Berikan kami kemenangan, berikan kami pertolongan. Apapun keadaan yang kami alami, kami percaya kami akan bangkit dan menang. Menang bersama dengan Tuhan. Tolong jemaat-Mu Tuhan. Mereka sangat membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Pimpin hidup kami setiap hari. Berkati pekerjaan kami. Berkati usaha dagangan kami. Berkati rumah tangga kami. Berkati keluarga kami. Berkati kesehatan kami Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa khusus untuk negeri kami Indonesia. Kami terus topang negeri kami Indonesia dengan doa-doa kami. Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya, hasil tanahnya. Tuhan berkati pemimpin kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang masih menjabat sampai bulan Oktober. Beri mereka kemampuan, hikmat dan takut akan Tuhan. TNI Polri yang bertugas Tuhan tolong. Aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah Tuhan tolong. Biar mereka melakukan tugas mereka dengan baik sampai Oktober nanti Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berkati kota Jakarta, Jabodetabek di mana kami tinggal. Dalam nama Yesus, berkat-Mu ada atas kota ini. Jabodetabek diberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan, lingkungan kami terus diberkati Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan di tempat ini. Berkat-Mu ada buat kami semua yang hadir hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ingat ya, jaga hati ya. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali dengan penuh sukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyaksikan warta sepekan melalui media. Saya menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa hadir melimpahi Bapak Ibu Saudara di tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 2 Mei 2024 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 3 Mei 2024 pukul 6.30 malam di Ruko Graha Niaga. Ibadah tunas remaja dan youth pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 5 Mei 2024 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan Berbagi Kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis bagi masyarakat sekitar telah dilaksanakan untuk ke-8 kalinya pada hari Rabu 24 April 2024 dengan dihadiri oleh 185 orang makan siang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung program GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi prabaptisan air akan diadakan pada hari Rabu 1 Mei 2024 melalui aplikasi Zoom. Link Zoom akan dibagikan sebelum katekisasi dilaksanakan. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Hari ini adalah pendaftaran terakhir. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk dapat memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan, dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan, atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, kami mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor WA Sekretariat 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu. Minggu lalu saya melayani di Kupang, hari Senin melayani di Rote, dan hari Rabu sudah kembali ke Jakarta. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu. Dan terima kasih juga buat dukungan Bapak Ibu selama ini untuk GBK, Gerakan Berbagi Kasih yang setiap hari Rabu. Rupanya sekarang meningkat nih Bapak Ibu. Yang makannya tambah banyak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu terus dukung ya. Dukung doa dan juga dukung yang lain-lainnya. Ya, supaya program ini menjadi program yang memberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sehingga orang di sekitar ini tahu bahwa di tempat ini ya ada orang yang bisa berbagi kasih. Ya, dengan lingkungannya, dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga melalui berbagi kasih ini kita melihat bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya apa yang Bapak Ibu tabur untuk berbagi kasih, Bapak Ibu akan tuai sesuai dengan janji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah pertama kami hari ini. Nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan di tempat ini. Dan sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Yesus Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu
semakin hari semakin bertambah besar agung Rabu Selamat pulang, Tuhan berkati. Happy Sunday.